tahono gededang ya iroro gededemi aba gera irami fa oha haude de ande kelobalangi sabele moroi bagi irania fefu ba ke Kristo Yesu mangande itang Yehova lobalangi mabazorugo amazo aga Yesu Kristo sinenga mana bani suno bani folake minda uga me fai bua dedeu ba fa omasi mande kema ba le tebule le aitu irege no marasoi da baji samigu ande bongi ba ma ke ba roroge tibaga di alama ewa ai o ya manenga bale zolohi fa urima bahiza irugi ya da no owa jude de ma babi asoma tande fename sawagele da soaya sumange ni ohe make ia da ya sidu to bali sumange sise kita ne penau ba to bali ndela hobu make maya aga banwau ba ia da zui irugi inete baba mondongo taro malime sito bali va urima no soma basito bali fanuturu lalama basanga bele ya aga baba malua somasi lo balangi ma basorugo ade fatwa lema fondongo damato tande fenau wa urima amolaga ke ma ba tua ade ba ena tola aboto bade dema dia ke luaha daruma liu sinange ufai ma ke mazu ia dai ade fe fuze dena mama bukai serai rama babada Yesu Kristo fabali ba aru ba urima da enoni masede na mama mataro malima yo be ba tua ba fa bele ba jota rain da uga bada Yesu no mangande da aga ya duhu. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada minggu ini terambil dari 1 Tawarikh pasal 17 ayat 16 sampai ayatnya yang ke-27. Demikian firman Tuhan. Doa syukur Daud. Lalu masuklah Raja Daud ke dalam kediaman. Duduklah ia di hadapan Tuhan sambil berkata, siapakah aku ini, ya Tuhan Allah, dan siapakah keluargaku, sehingga Engkau membawa aku sampai sedemikian ini? Dan hal ini masih kurang di matamu, ya Allah. Sebab itu Engkau telah berfirman juga tentang keluarga hamba-Mu ini dalam masa yang masih jauh, dan telah memperlihatkan kepadaku serentetan manusia yang akan datang, ya Tuhan Allah. Apakah lagi yang dapat ditambahkan Daud kepadamu dalam hal Engkau memuliakan hamba-Mu ini? Bukankah Engkau yang mengenal hamba-Mu ini? Ya Tuhan, oleh karena hamba-Mu ini dan menurut hati-Mu Engkau telah melakukan segala perkara yang besar ini dengan memberitahukan segala perkara yang besar itu. Ya Tuhan, tidak ada yang sama seperti Engkau, dan tidak ada Allah selain Engkau menurut segala yang kami tangkap dengan telinga kami. Dan bangsa manakah di bumi seperti umat-Mu Israel, yang Allahnya pergi membebaskannya menjadi umat-Nya untuk mendapat nama bagi-Mu dengan perbuatan-perbuatan yang besar dan dahsyat, dan dengan menghalau bangsa-bangsa dari depan umat-Mu yang telah Kau bebaskan dari Mesir. Engkau telah membuat umat-Mu Israel menjadi umat-Mu untuk selama-lamanya, dan Engkau ya Tuhan menjadi Allah mereka. Dan sekarang ya Tuhan, diteguhkanlah untuk selama-lamanya janji yang Kau ucapkan mengenai hamba-hamba-Mu ini dan mengenai keluarganya, dan lakukanlah seperti yang Kau jadikan itu.
maka namamu akan menjadi teguh dan besar untuk selama-lamanya, sehingga orang berkata, Tuhan semesta alam, Allah Israel adalah Allah bagi orang Israel. Maka keluarga hambamu Daud akan tetap kokoh di hadapanmu. Sebab engkau ya Allahku telah menyatakan kepada hambamu ini bahwa engkau akan membangun keturunan baginya. Itulah sebabnya hambamu ini telah memberanikan diri untuk memanjatkan doa ke hadapanmu. Oleh sebab itu ya Tuhan, engkaulah Allah dan telah menjanjikan perkara yang baik ini kepada hambamu. Kiranya engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hambamu ini, supaya tetap ada di hadapanmu untuk selama-lamanya. Sebab apa yang engkau berkati ya Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Salam Bapak Ibu, saudara-saudari yang berada di rumah. Kiranya kita semua dalam lindungan Tuhan. Sebagai tema khotbah pada hari ini adalah doa ucapan syukur, atau dalam bahasa Nias Fangande Sawagele. Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, harus kita sadari bahwa berkat Tuhan yang kita terima dalam hidup ini tak bisa dihitung, sebab begitu banyak dan melimpah. Siang dan malam terus dan tak berkesudahan mengalir seperti mata air dalam hidup kita. Setiap helaan nafas kita adalah anugerah yang tak seorang pun beroleh dengan kekuatannya sendiri. Kesehatan, kebutuhan juga sudah pasti adalah anugerah Tuhan bagi kita. Dan banyak berkat yang telah kita terima, banyak berkat yang telah Tuhan berikan kepada kita secara cuma-cuma. Bahkan tanpa kita sadari, apa yang seharusnya kita tidak layak menerimanya Bapak Ibu, tetapi Tuhan melayakkannya untuk diberikannya kepada kita, untuk kita nikmati pribadi lepas pribadi. Melihat begitu tinggi dan dalamnya kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita, maka respon yang harus kita lakukan adalah mensyukuri kepada Tuhan. Bersyukur itu bukan hanya ketika kita mendapatkan berkat, tetapi juga saat hidup dalam kesulitan dan berbeban berat, seperti yang terjadi pada saat ini. Dapatkah kita bersyukur dalam kondisi kegoncangan ekonomi yang telah kita hadapi? Dapatkah kita bersyukur kepada Tuhan oleh karena banyak hal yang menakutkan di sekeliling kita? Bapak Ibu saudara-saudari, kalau kita bersyukur itu menandakan bahwa kita taat kepada Tuhan. Kita berserah di dalam Tuhan, serta hanyalah Dia yang menjadi andalan dalam kehidupan kita. Ketika kita sedang diperhadapkan dalam situasi sulit sekalipun, bisa saja itu memang sengaja Tuhan mengizinkannya supaya kita tetap bersyukur. Hanya dengan bersyukur kita bisa hidup dan kita bisa merasakan damai sejahtera di hadapan Tuhan. Itu makanya dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18 mengatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal. Itulah yang selalu Tuhan kehendaki. Begitu besar harapan Tuhan untuk kita selalu mengucap syukur di hadapannya, dalam kondisi apapun, dalam situasi apapun, bahkan dalam kesulitan yang sedang kita alami. Bapak Ibu saudara-saudari, bila kita membaca dengan seksama doa Daud tadi, maka kita akan terkagum-kagum perbuatan Tuhan dalam kehidupan Daud.
Itu makanya Daud menaikkan doa ini sebagai rasa syukurnya kepada Tuhan. Dia sungguh-sungguh mengakui dari hati yang tulus dan murni, dan terucap keluar dari mulutnya bahwa Tuhanlah yang merancangkan semua hal-hal yang indah dan yang luar biasa yang terjadi di dalam kehidupannya. Ia berdoa dalam 1 Tawarik 17 ayat 16 sampai 17 tadi dikatakan, siapakah aku ini ya Tuhan Allah, dan siapakah keluargaku, sehingga Engkau membawa aku sampai sedemikian ini. Dan hal ini masih kurang di matamu, ya Allah. Sebab itu Engkau telah berfirman juga tentang keluarga hamba-Mu ini di dalam masa yang masih jauh, dan telah memperlihatkan kepadaku serentetan manusia yang akan datang, ya Tuhan Allah. Penyertaan dan berkat Tuhan yang diterima oleh Daud membuat dia sadar betul bahwa sebenarnya dia sangat kecil di hadapan Tuhan. Bahkan mungkin tidak ada apa-apanya. Dia hanyalah seorang debu, tetapi Tuhan mengangkat dia menjadi seorang yang menjadi raja di tengah-tengah bangsanya. Ungkapan ini merupakan bukti kerendahan hati Daud di hadapan Tuhan, dan sekaligus kekagumannya atas rencana Tuhan dalam keluarganya dan keturunannya. Apa yang dimiliki dan dialami oleh Daud dalam perjalanan hidupnya, dia tidak membuat jumawa, dia tidak makin sombong, dia tidak lupa diri, dan tidak pernah melupakan perbuatan Tuhan itu dalam hidupnya. Justru makin dekat dengan Tuhan dengan melakukan doa ucapan syukur yang penuh dengan kesungguhan di hadapan Tuhan. Daud seorang yang memiliki hati yang berlimpah ucapan syukur dan pujian kepada Tuhan. Ketika dia mendengar firman Tuhan yang disampaikan oleh Nabi Nathan, Daud masuk ke dalam kemah dan dia duduk mengarahkan pandangannya kepada Tuhan. Daud merasakan kedekatan hubungan Tuhan dengan dirinya. Daud juga mempercayakan dirinya serta masa depan keluarganya kepada Tuhan. Daud tidak khawatir karena janji Tuhan dia pegang dengan penuh kepercayaan. Itu makanya Daud berkata, oleh sebab itu ya Tuhan, Engkaulah Allah dan telah menjanjikan perkara yang baik kepada hamba-Mu. Kiranya Engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab apa yang Engkau berkati, ya Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, berdoa dengan penuh pengucapan syukur sangatlah menyenangkan hati Tuhan. Itu bukti bahwa kebaikan Tuhan dalam hidup kita tidak kita lupakan begitu saja dan tidak membuat kita lupa diri. Itu makanya sering saya berkata bahwa berkat Tuhan, segala sesuatu yang diberikan Tuhan kepada kita, jangan pernah taruh di atas kepala kita, karena kita tidak semakin nampak dan tidak semakin dekat dengan Tuhan. Tetapi berkat Tuhan, apapun yang diberikan Tuhan, taruhlah di bawah kaki kita masing-masing. Sebagai tangga kita semakin dekat, semakin dekat, semakin dekat dengan Tuhan. Dan pengucapan syukur kita kepada Tuhan semakin sungguh-sungguh. Dan itulah yang dilakukan oleh Daud ini. Selain daripada itu, hidup dalam rasa bersyukur adalah hidup yang penuh dengan damai dan penuh kebahagiaan. Orang yang bersyukur mengalami kedamaian tersendiri di dalam dirinya, mengalami kebahagiaan tersendiri di dalam dirinya. Orang yang selalu bersyukur Bapak Ibu tidak saja sehat secara jiwa,
dan rohaninya, tetapi juga fisiknya. Jadi kalau kita sudah sehat secara jiwa, rohani, pikiran, maka akan berdampak pada fisik kita. Efek bersyukur dapat memperkuat sistem kekebalan tubuh kita. Apalagi dengan kondisi dan keadaan yang sedang kita hadapi ini. Kita harus banyak bersyukur, kita harus banyak berdoa, kita harus banyak dekat-dekat dengan Tuhan. Karena itu memperkuat imun tubuh kita dalam menghadapi COVID-19 ini. Dan mengucap syukur di hadapan juga menurunkan tekanan darah tinggi. Hati-hati Bapak Ibu saudara-saudari bagi yang punya darah tinggi. Banyaklah bersyukur di hadapan Tuhan. Bersyukur juga mengurangi segala penyakit. Menurut para penelitian medis bahwa ada 75% penyakit yang kita alami itu disebabkan oleh pikiran kita sendiri. Tapi dengan bersyukur kita kepada Tuhan, maka mengurangi berbagai gejala penyakit yang menghantam kehidupan kita. Sebab dengan bersyukur hidup kita selalu kita gantungkan kepada Sang Pengendali kehidupan ini. Kita tidak bergantung kepada persoalan, kita tidak bergantung kepada ketakutan, kita tidak bergantung kepada COVID-19, tidak. Tapi kita bergantung kepada Tuhan. Itu makanya kita menyerahkan diri kita di dalam Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, bersyukur di hadapan Tuhan juga membuat kita bisa tidur nyenyak. Dan ada kepuasan hidup tersendiri. Bersyukur dapat memperkuat dan meningkatkan hubungan dengan teman, dengan saudara kita, dengan keluarga kita. Oleh karena itu mari kita tetap bersyukur atas segala kebaikan, kasih dan anugerah Tuhan dalam hidup kita. Sebab dampaknya begitu luar biasa dalam kehidupan kita. Dalam Mazmur 136 ayat 26 berkata, bersyukurlah kepada Allah semesta langit, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kiranya firman Tuhan ini menyemangati kita, mendorong kita untuk tetap melakukan doa pengucapan syukur. Walaupun dengan kondisi yang sedang terjadi dalam kehidupan kita, seakan-akan belum kita tahu kapan berakhir. Tapi percayalah bahwa Tuhan bersama dengan kita. Kiranya firman ini menjadi berkat bagi kita semua. Ayat hafalan kita demikian, adalah baik untuk menyanyikan syukur kepada Tuhan dan untuk menyanyikan mazmur bagi namamu. Mazmur 92 ayat 2. Sekali lagi, adalah baik untuk menyanyikan syukur kepada Tuhan dan untuk menyanyikan mazmur bagi namamu. Tuhan memberkati kita. Amin. Mangandrita. Sinduhu wa omusoy de mazui ama moroi badaro malima no tuturu lalama no farou de ma ena ele aetu da aga mangande sawagele tanefnau hewa ai o yang awale zitobali abula de ma bale medwa mana naso zitobali omusola de ma hadia zino ifalua e no niu davido luono iter tedania zino lumale baji sandohu faurinia no o yazi seki ba aboto badadania batenga sinangea ia tanefnau Wanola mga kanya ba ibu ada dew ada
Bada ba yo musoyo de nya tanefnau. I ande sawagele da fifu. Le yo lifu ge ia jisaki ande. Ba i o i bali fang hate nia ba fodo nia baba mati ba kheu. Da jinange fa ma khe masuaya. Ena ele ai tura aga baba malua da baba malua fangande sawagele. Babai olifu da anga jisaki ande sino mate ma itu guma ide ra katane funau. Itu guma bali sumange wa rima bunga bala jisokema. Tohu ke baba motoki badade mata Roma 5 nesuaya. Moroi baba abele ke hau ni amoni ya duhu